kita memulai pembelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, masing-masing dalam hati, dengan harapan mendapatkan ilmu yang berkah dan mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Bagaimana kabar teman-teman semua? Bagaimana kabar teman-teman semua yang sedang belajar di rumah? Pasti baik-baik aja ya. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah. Tetap ingat ya, jaga diri dan jaga keluarga, termasuk orang-orang yang kalian sayangi, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Ayo, meskipun ini udah new normal, kalian yang masih belajar di rumah harus tetap semangat dalam belajar, niat untuk menuntut ilmu. Oke, sebelum teman-teman semua menyimak video kali ini, perkenalkan, nama saya Bella Puspa. Kalian bisa panggil saya dengan Kak Bella ataupun Bella. Oke? Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar materi pelajaran matematika dengan materi pokok yaitu PGL. Teman-teman semua pasti udah tahu kan PGL itu apa? Ya, PGL itu persamaan garis lurus. Pada video kali ini, saya akan membahas 3 pokok bahasan utama mengenai PGL, yaitu mengenal persamaan garis lurus, yang kedua ada gradien, dan yang ketiga ada menentukan persamaan garis lurus. Teman-teman simak terus ya videonya. Sebelum kita masuk ke pokok bahasan, saya mau tanya dulu nih kepada teman-teman semua yang nonton. Teman-teman semua tahu nggak sih Menara Pisa, menara yang ada di Italia itu? Yang ini nih. Menara Pisa itu kan sebuah keajaiban kan yang ada di dunia. Kenapa bisa disebut sebagai keajaiban? Ya karena bentuk bangunan menara loncengnya yang memiliki kemiringan sekitar 50 derajat. Wah, memiliki kemiringan nih. Tapi masih bisa berdiri ya sampai saat ini. Itu kan keajaibannya. Nah, teman-teman tahu nggak bagaimana menentukan kemiringan dari bentuk bangunan Menara Pisa ini? Ya, sudah tentu kan, dengan menggunakan konsep dari persamaan garis lurus dan membuat koordinat kartesiusnya. Nah, itu semua hanya pengantar ya teman-teman, untuk teman-teman bisa ketahui bahwasannya materi dari matematika itu pasti bisa dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti PGL ini tadi, bisa kita kaitkan dengan bangunan yang memiliki kemiringan tertentu. Oke, kita langsung ke pokok bahasan yang pertama ya. Tadi ada mengenal persamaan garis lurus. Untuk yang pertama yaitu definisi dari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yaitu suatu persamaan yang apabila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Dari pengertian ini teman-teman pasti udah paham kan? Bidang koordinat kartesius teman-teman pasti udah tahu kan pada materi sebelumnya. Kita langsung saja yuk. Yang selanjutnya ada bentuk umum persamaan garis lurus. Di sini saya mengambil 3 bentuk umum persamaan garis lurus. Yang pertama ada Y sama dengan MX, yang kedua ada Y sama dengan MX plus C, yang ketiga ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Yang selanjutnya ada menggambar grafik garis lurus. Nah, untuk menggambar grafik garis lurus, kita bisa gunakan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Yang pertama ada gambar grafik garis lurus dengan persamaan Y sama dengan MX. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh yuk. Contoh yang pertama, gambarkan grafik garis dengan persamaan Y sama dengan 3X. Nah, langkah pertama untuk menjawabnya yaitu kita menentukan titik X dan titik Y. Untuk kita bisa gambar pada bidang koordinat kartesius. Kita tentukan titik koordinatnya. Untuk menentukan titik X, kita bisa ambil sembarang angka dalam bilangan bulat. Dalam hal ini, saya hanya mengambil titik 0 dan 1. Untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3, kita kalikan dengan 0, maka akan didapatkan hasil Y sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan titik X sama dengan 0 dan titik Y sama dengan 0. Untuk titik koordinat X sama dengan 1, yaitu kita substitusikan Y sama dengan 3, kita kalikan dengan 1,
akan didapatkan hasil Y sama dengan 3. Sehingga kita dapatkan titik X sama dengan 1 dan titik Y sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam tabel ya teman-teman, supaya memudahkan kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan gambarkan grafik. Teman-teman bisa lihat pada pojok kiri bawah teman-teman, itu ada grafik ya. Untuk menggambar grafik, kita siapkan dulu bidang koordinat kartesiusnya. Untuk menggambarkan titik X dan Y yang telah kita ketahui tadi, untuk titik koordinat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, akan kita dapatkan titik pusat, atau sering kita sebut sebagai titik O, yang ada di sini ya. Untuk titik koordinat yang selanjutnya ada titik X sama dengan 1 dan titik Y sama dengan 3, kita akan pertemukan dan hasilnya ada di sini ya, titiknya. Sehingga kita bisa tarik garis pada titik-titik yang telah kita temukan, kita tarik garis, sehingga akan didapatkan garis lurus. Nah, ini ya teman-teman grafiknya untuk persamaan Y sama dengan 3X. Sehingga garis lurus ini kita namakan dengan garis Y sama dengan 3X. Lanjut ya teman-teman, dalam menggambar grafik garis lurus untuk persamaan Y sama dengan MX, saya memiliki dua contoh. Kenapa harus ada dua? Karena di sini saya mau membandingkan. Untuk contoh yang pertama, kita udah membahasnya ya teman-teman. Untuk contoh yang kedua, ini ada soal gambarkan grafik garis dengan persamaan Y sama dengan min 4X. Untuk caranya sama, untuk langkah pengerjaannya itu sama. Sehingga akan didapatkan titik untuk X sama dengan 0 akan didapatkan titik Y sama dengan 0, dan untuk X sama dengan 1 akan didapatkan titik Y sama dengan min 4. Untuk grafiknya teman-teman bisa lihat pada pojok kanan bawah teman-teman. Nah, kenapa harus ada contoh 1 dan contoh 2? Di sini saya mau membandingkan untuk contoh soal yang pertama dengan persamaan Y sama dengan 3X, itu akan didapatkan grafik garis lurusnya itu akan cenderung ke kanan, dan untuk contoh yang kedua itu ada dengan persamaan Y sama dengan min 4X akan didapatkan dengan grafik garis lurus itu akan condong ke arah kiri. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwasanya garis dengan M itu apa sih? M itu gradien. Di mana M itu bernilai positif, grafik garisnya itu akan cenderung ke kanan, dan untuk garis dengan M bernilai negatif, cenderung ke kiri. Oke, kita lanjut ya. Untuk menggambar grafik garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Kita langsung masuk ke contoh. Saya memiliki contoh gambarkan grafik garis lurus persamaan Y sama dengan 3X min 6, di mana X dan Y merupakan elemen bilangan real. Untuk menjawabnya, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Kita misalkan Y sama dengan 0, kita langsung substitusikan pada persamaan, yaitu 0 sama dengan 3X min 6. Kita pindah ruas min 6, sehingga akan didapatkan 6 sama dengan 3X. Kita pindahkan koefisien 3 ke ruas kiri, yaitu 6 kita bagikan dengan 3 sama dengan X. Sehingga X ini akan menghasilkan sama dengan 2. Selanjutnya, menentukan titik potong terhadap sumbu Y di mana X sama dengan 0. Maka, dalam persamaan Y sama dengan 3X min 6, didapatkan Y sama dengan 3 dikalikan dengan 0 dikurangi 6. Maka, mendapatkan hasil Y sama dengan min 6. Sehingga kita dapatkan titik X sama dengan 2 dan titik Y sama dengan min 6. Kita langsung gambarkan ke grafik. Teman-teman bisa lihat pada grafik di pojok kanan bawah teman-teman. Nah, kita gambarkan pada bidang koordinat kartesiusnya ya teman-teman. Kita pertemukan titik X sama dengan min 2 dan titik Y sama dengan min 6. Kita tarik garis lurus sehingga diperoleh grafik dengan persamaan Y sama dengan 3X min 6. Kita lanjut ya. Kita lanjut pada pokok bahasan yang kedua, ada gradien. Tadi kita di awal udah kenalan dengan simbol gradien ya, yaitu M.
Sekarang kita kenalan dengan definisi dari gradien. Gradien adalah tingkat kemiringan suatu garis, atau dapat kita katakan sebagai perbandingan antara komponen Y dan komponen X. Dan gradien sendiri disimbolkan dengan M. Menentukan gradien. Yang pertama, gradien garis yang melalui titik O 0,0 dan titik X, Y adalah M sama dengan Y per X. Contoh, tentukan gradien garis G yang melalui titik O 0,0 dan P 9,3. Kita jawab ya. Kita menggunakan rumus M sama dengan Y per X. Kita substitusikan titik P 9,3 ke dalam rumus, yaitu M sama dengan Y per X, sehingga didapatkan M sama dengan 3 per 9, kita sederhanakan M sama dengan 1 per 3, sehingga gradien garis G adalah 1 per 3. Yang kedua, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX atau Y sama dengan MX plus C adalah M. Ini ada dua contoh, karena ada dua persamaan ya teman-teman. Contoh yang pertama, untuk Y sama dengan MX, dan contoh yang kedua adalah untuk Y sama dengan MX plus C. Contoh yang pertama, tentukan gradien dengan persamaan Y sama dengan 8X. Kita posisikan pada persamaan Y sama dengan MX, sehingga kita dapatkan koefisien X sama dengan 8. Maka, gradien garis persamaan Y sama dengan 8X adalah 8. Untuk contoh yang kedua, tentukan gradien dengan persamaan Y sama dengan min 4X ditambah 8. Kita jawab ya. Kita posisikan persamaan Y sama dengan min 4X ditambah 8 pada persamaan Y sama dengan MX tambah C. Sehingga kita dapatkan koefisien X sama dengan min 4. Maka kita dapatkan gradien garis dari persamaan Y sama dengan min 4X ditambah 8 adalah min 4. Yang selanjutnya, gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah M sama dengan min A per B. Langsung ke contoh ya. Tentukan gradien garis dari persamaan X plus 3Y plus 6 sama dengan 0. Kita jawab ya, kita posisikan persamaan X plus 3Y plus 6 sama dengan 0 dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Sehingga dari soal kita ketahui A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Maka kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam rumus M sama dengan min A per B, yaitu M sama dengan min 1 per 3. Sehingga dari persamaan X plus 3Y plus 6 sama dengan 0, kita dapatkan gradiennya yaitu min 1 per 3. Untuk yang selanjutnya, gradien garis yang melalui dua titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Contoh ya teman-teman, tentukan gradien garis yang melalui titik A, min 6,9 dan B, 4,3. Jawab ya, titik A, min 6,9, kita posisikan pada A, X1, Y1, sehingga X1 sama dengan min 6 dan Y1 sama dengan 9. Dan titik B, 4,3, kita posisikan pada titik B, X2, Y2, maka X2 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 3. Maka kita substitusikan ke dalam rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 3 dikurangi 9 per 4 dikurangi min 6 sama dengan min 6 per 10. Kita sederhanakan lagi ya, menjadi min 3 per 5. Sehingga gradien garis yang melalui titik A min 6,9 dan titik B 4,3 adalah min 3 per 5. Kita lanjut ya teman-teman ke pokok bahasan yang ketiga, menentukan persamaan garis lurus. Oke. Yang pertama ada persamaan garis yang melalui titik O 0,0 dan A, B dirumuskan Y sama dengan MX dengan gradien M sama dengan A per B. Contoh ya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan min 6,3. Kita jawab ya, dari titik 0,0 dan titik min 6,3 sehingga didapatkan gradien yaitu M
sama dengan A per B, yaitu min 6 per 3 sama dengan min 2. Kita udah dapetin gradiennya min 2 ya, sehingga kita bisa langsung masukkan ke persamaan, yaitu Y sama dengan MX. Kita substitusikan gradiennya, yaitu Y sama dengan min 2 X. Persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik A, B dirumuskan Y sama dengan MX plus C atau Y min B sama dengan M dikalikan X dikurangi A. Contoh ya, tentukan persamaan garis yang bergradien M sama dengan 3 dan melalui titik 6, min 2. Jawab ya. Kita udah ketahui gradiennya sama dengan 3 dan titiknya 6, min 2. Kita langsung masuk ke persamaannya ya. Kita substitusikan gradien dan titiknya. Y dikurangi min 2 sama dengan 3, kita kalikan X min 6. Kita dapatkan hasil Y ditambah 2 sama dengan 3X min 18. Y sama dengan 3X min 18 min 2. 2 dari ruas kiri kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Sehingga Y sama dengan 3X min 20. Lanjut ya, persamaan garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2 dirumuskan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh ya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A min 2,5 dan titik B 5, min 1. Jawab ya. Titik A min 2,5, maka didapatkan X1 sama dengan min 2 dan Y1 sama dengan 5. Untuk titik B 5, min 1, maka didapatkan X2 yaitu 5 dan Y2 sama dengan min 1. Sehingga kita substitusikan ke persamaan garisnya, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Yaitu Y dikurangi 5 per min 1 dikurangi 5 sama dengan X dikurangi min 2 per 5 dikurangi min 2. Sehingga Y min 5 per min 6 sama dengan X ditambah 2 per 7. Kita kalikan silang ya, yaitu kita dapatkan Y min 5 dikalikan 7, kita kalikan satu-satu ya teman-teman, sehingga didapatkan 7Y min 35. Dan untuk yang ruas kanan, kita juga kalikan ya teman-teman, X tambah 2 dikalikan min 6. Kita kalikan satu-satu, berarti min 6X dikurangi 12. Sehingga didapatkan 7Y sama dengan min 6X dikurangi 12 ditambah 35. 35 dari ruas kiri kita pindah ke ruas kanan, jadinya positif ya. Sehingga didapatkan 7Y sama dengan min 6X plus 23. Oke, yang terakhir ada persamaan garis yang melalui titik A, B, 0 dan titik B, 0,A dirumuskan AX plus BY sama dengan AB. Contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik A, min 8,0 dan titik B, 0,2. Kita jawab ya. Titik A, min 8,0, maka didapatkan B sama dengan min 8. Dan untuk titik B, 0,2, maka kita dapatkan A sama dengan 2. Sehingga kita substitusikan ke persamaan ya teman-teman. Rumus persamaannya tadi apa? AX plus BY sama dengan AB. Kita substitusikan 2X ditambah min 8Y sama dengan 2 dikalikan dengan min 8. 2X min 8Y sama dengan min 16. Sehingga persamaannya 2X min 8Y plus 16 sama dengan 0. Min 16 kita pindah ruas menjadi plus ya. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Kita tadi sudah belajar bersama mengenai materi PGL, persamaan garis lurus. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam memahami materi ya. Jaga kesehatan dan tetap belajar ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.